Mana baiknya kita riba dengan penyakit ini dan kita sabar menahan penyakit itu. Kada usah berdoa kepada Allah, Allah sudah tahu. Nah, menurut setengah ulama ini lebih baik. Menurut pendapat yang kedua, nah kita berdoa kepada Allah itu lebih baik, karena berdoa itu ibadah. Al-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Jadi kita berdoa bukan berdoa dengan merendahkan diri serta melakukan semua kegiatan yang diperintahkan Allah tidaklah bertentangan dengan ridha. Nah, berdoa dengan merendahkan diri serta melakukan semua kegiatan yang diperintahkan Allah tidaklah bertentangan dengan ridha. Sebab kesemuanya itu diperintahkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita dalam keadaan susah, lalu kita berdoa kepada Allah agar diberikan kelapangan. Nah, ini kada bertentangan dengan ridha kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kita umpamanya di dalam keadaan sakit, lalu berdoa kepada Allah agar disembuhkan daripada penyakit. Nah, itu kada bertentangan dengan ridha kepada hukum Allah. Asalkan yang perlu diperhatikan adalah tujuan atau kasat kita berdoa itu. Nah, kita sakit, lalu kita kesal dengan sakit ini, kita jingkil dengan penyakit ini, sehingga kita minta kepada Allah agar disembuhkan. Nah, ini doa yang berdasarkan hal yang salah. Doa itu dibenarkan, doa itu kada bertentangan dengan ridha kepada hukum Allah, asalkan tujuan berdoa itu yang pertama taqarrub kepada Allah. Tujuan berdoa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menampakkan berhajat kepada Allah. Nah, lalu berdoa. Umpamanya kita dalam keadaan sakit, nah kita ridha kepada Allah atas ketentuannya memberikan kita ini penyakit, dan kita sabar dalam menyandang penyakit itu. Lalu kita berdoa kepada Allah karena disuruhnya, karena mendekatkan diri kepadanya dan menampakkan berhajatnya kita kepada Allah, lalu berdoa agar disembuhkan dari penyakit. Nah, ini kada bertentangan dengan ridha kepada ketentuan Allah itu. Jadi tujuan atau motivasi dorongan kita berdoa dalam keadaan sempit kita, dalam keadaan duka cita, nah kita ridha kepada Allah, ditentukan demikian. Namun Allah menyuruh kita berdoa. Lalu kita berdoa. Berdoa itu bukan karena jingkil menghadapi keadaan yang ada, bukan, tapi karena berdoa karena diperintah Allah. Lalu berdoa kita. Nah, ini kada jadi masalah, kada bertentangan. Ada berapa pendapat ulama di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, disebutkan di situ mengenai mana baiknya kita berdoa dengan tidak berdoa. Umpamanya kita penyakit ada, mana baiknya kita ridha dengan penyakit ini dan kita sabar menahan penyakit itu. Kada usah berdoa kepada Allah, Allah sudah tahu. Nah, menurut setengah ulama ini lebih baik. Menurut pendapat yang kedua, nah kita berdoa kepada Allah itu lebih baik, karena berdoa itu ibadah. Al-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah.
Jadi kita berdoa bukan karena jengkel dengan keadaan penyakit ini, tapi kita berdoa semata-mata karena itu perintah Allah. Perkara dikabulkan atau kada jadi soal. Yang penting dengan doa itu kita sudah melakukan satu ibadah. Nah, ini menurut pendapat ulama yang kedua. Jadi doa agar dipindahkan kita dari keadaan sempit kepada keadaan yang lebih baik, doa agar kita disembuhkan dari berbagai macam penyakit, itu kada bertentangan dengan ridha kepada hukum Allah, asalkan tadi sebabnya, dorongannya untuk ibadah doa itu bukan atas jengkel. Dan perlu kita ketahui juga bahwa doa nang kita ucapkan itu, doa nang kita sampaikan kepada Allah itu hendaknya doa nang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Jangan kita maulah doa seorang atau memakai doa-doa nang kita kada tahu maknanya, kecuali misalnya doa-doa dari orang-orang yang kada kita kenal dan kita kada tahu maknanya. Nah, itu jangan kita pakai. Yang kita pakai ini doa daripada Rasulullah atau doa daripada para sahabat, para keluarga Nabi, para aulia-aulia. Karena doa ini menurut ulama ada yang hukumnya haram, ada doa itu yang hukumnya makruh, ada doa yang hukumnya wajib, ada doa yang hukumnya sunat, ada doa yang hukumnya bisa membawa kita kepada murtad. Jadi doa nang kada mengeluarkan kita daripada ridha Allah itu adalah doa nang sunnah atau doa nang wajib. Ada doa yang bila kita baca kita kafir. Nah, dicontohkan oleh para ulama itu seperti kita mendoakan rahmah dan maghfirah kepada orang kafir. Misalnya ada orang kafir, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Nah, ini kita yang jadi kafir. Kenapa? Berarti kita setuju dengan kafirnya. Atau Allahumma arhamhu, ya Allah kasihilah dia, padahal dia tuh kafir. Itu mengakibatkan kita keluar dari agama Islam. Misalnya ada orang kafir yang diyakini kafir matinya, kalau kita sebut almarhum, orang yang diberi rahmat oleh Allah. Nah, ini kalau kita tahu demikian, itu bisa mengeluarkan kita daripada agama Islam. Nah, doa yang membuat kita jadi keluar dari agama Islam antara lain kita mendoakan seseorang yang beriman agar dia kekal dalam neraka. Orang yang beriman kita doakan agar dia kekal dalam neraka. Nah, ini kita nang kafir jadinya. Menurut sebagian ulama lagi, ada doa yang menyebabkan kita kafir adalah doa minta melihat Allah di dalam dunia. Allahumma arini wajhak fid dunya, ya Allah perlihatkan zat engkau kepadaku dalam dunia. Nah, ini menurut sebagian ulama mengatakan kafir. Jadi kalau ada semua doa baik, mesti kita tahu tujuan doa ini apa, makna doa ini apa. Makanya doa-doa yang daripada Rasulullah itu kada betah luput. Doa-doa daripada para sahabat, jangan doa maulah seorang. Nah, itu membahayakan kita. Ada doa lagi nang haram, maksudnya bukan dapat pahala tapi haram. Contohnya Allahumma ghfir lil muslimin jami'a dzunubihim. Nah, ya Allah ampunilah bagi orang-orang muslim seluruh dosa-dosa mereka.
Nah, kita mengucapkan doa seperti itu hukumnya adalah haram. Kalau kita berdoa, ya Allah ampuni orang muslim dan muslimat, nah, itu udah jadi masalah. Nang diharamkan itu, Allahumma ghfir lil muslimin jami'a dzunubihim. Ya Allah ampuni bagi orang Islam seluruh dosa-dosa mereka. Nah, kenapa kita diharamkan demikian berdoa seperti itu? Karena kita berdoa demikian, kita mengusungkan neraka. Neraka Allah Ta'ala maulah kosong ada diisi. Ya Allah ampunilah orang muslim seluruh dosa-dosa mereka, kada ada lagi yang masuk neraka. Sedangkan ada di antara umat Nabi yang masuk neraka, ada umat Nabi yang masuk surga, itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita. Jadi kalau kita berdoa demikian berarti kita membatalkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Nah, jadi kita berdoa Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, ampunilah orang muslim dan muslimat. Nah, itu cukup sudah. Ada usah dibuat seluruh dosa-dosa mereka. Nah, itu haram. Atau doa yang haram ini berdoa ta'lik. Misalnya Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Nah, ya Allah berilah aku iman yang kuat jika engkau mau. Nah, berbuat ta'lik jika engkau mau itu. Nah, ini menurut ulama pun hukumnya adalah doa demikian haram. Doa yang diharamkan, kita mendoakan sesuatu kecelakaan atas orang yang bukan zalim. Nah, kita mendoakan orang nang kada zalim, doa nang kada baik. Orang nang kada zalim kita doakan jahat, nah itu haram. Doa supaya diberi panjang umur untuk orang-orang yang fasik. Orang itu sudah dikenal kefasikannya, nah, dikenal kejahatannya. Kita doakan yang mudahan panjang umur. Nah, ini hukumnya adalah haram. Contohnya doa-doa yang haram lagi adalah doa agar dia sukses dalam hal maksiat. Orang berdagang nang haram, kita doakan mudahan laris dagangannya umpamanya. Nah, ini mendoakan nang haram. Orang hendak jadi pegawai-pegawai yang diharamkan Allah, kita doakan mudahan lulus jadi pegawai ini tuh. Nah, ini haram hukumnya. Itu haram. Kenapa? Mendoakan dia sukses dalam hal maksiat. Nah, kalau doa-doa seperti ini yang haram ini, itu jauh dengan ridha tadi hubungannya. Ada doa yang dimakruhkan. Nah, ini pun juga bertentangan dengan ridha kepada hukum Allah. Doa yang makruh. Doa yang makruh ini adalah doa bima laisa lahu ilmun fi khairihi aw syarrih. Kita minta sesuatu kepada Allah yang kita kada tahu buruk baiknya untuk diri kita. Kita minta sesuatu kepada Allah yang kita kada tahu buruk baiknya untuk kita. Nah, ini dibenci oleh Allah kalau kita minta demikian. Contohnya apa? Contohnya kita minta kekayaan. Karena kita kada tahu kalau kita kaya baik kada untuk kita. Misalnya, ya Allah kaya, jadikanlah aku orang yang kaya, atau berilah aku kekayaan. Nah, ini dimakruhkan. Apa kita minta doa panjang umur? Ya Allah panjangkanlah umurnya. Nah, jangan juga barangkali panjang umur itu adalah jahat untuk dirinya. Kita boleh minta tadi, Allahumma inni as'alukal ghina. Nah, ya Allah aku minta kepada engkau kekayaan. Kalau doa daripada Nabi nang isinya kaya-kaya, itu ada dimaksud kaya hati.
Nabi mengajari kita doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina, dan kaya. Maksud kaya di situ adalah kaya hati. Kalau kita minta kepada Allah kaya harta, itu mesti kita kaitkan dengan yu'inuni ala ibadatika wa ta'atik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kekayaan yang menolong aku untuk taat dan bakti kepada Engkau. Nah, itu ada Bapak. Minta panjang umur, tapi kita buat fi ta'atillah wa rasulih, dalam taat kepada Allah dan Rasul. Bagus nih itu. Kalau minta panjang umur aja, nah itu dimakruhkan. Karena kita kada tahu buruk baiknya umur panjang itu kepada kita. Doa yang wajib itu doa seperti dalam sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Katakan kita sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah itu wajib kita baca. Doa nang sunat, nah itu banyak. Kayak doa dalam duduk antara dua sujud, atau kan Rabbighfirli warhamni. Nah, Allahumma khtim li bi husnil khatimah, ya Allah berikanlah aku husnul khatimah. Allahumma rzuqni ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Nah ini doa nang mustahabbah, nang disunatkan. Kita umpamanya kada penangkapan, kada pemahaman, tumpul sekali dijelaskan tuh kada ngerti. Orang sudah pahaman samuan, seorang masih belum mengerti. Berarti ini akalnya tumpul. Nah, orang seperti ini ridha. Aku ridha ditentukan Allah, diberi akal seperti ini, aku ridha. Tapi aku berdoa kepada Allah karena diperintahkan Allahumma rzuqni aqlan saqiba umpamanya. Ya Allah, berilah aku akal yang tajam. Supaya dapat menangkap ilmu-ilmu ini. Nah itu bukan bertentangan dengan ridha kepada hukum Allah, kada. Asalkan tujuannya tadi apa? Berdoa itu adalah ibadah, taqarrub kepada Allah dan menampakkan berhajatnya kepada Allah. Berusaha mendapatkan sesuatu dengan berbagai sebab yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sunnatullah dan tidak bertentangan dengan ridha dan tawakal. Berusaha mendapatkan sesuatu dengan berbagai sebab yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sunnatullah dan tidak bertentangan dengan ridha dan tawakal. Allah sudah menentukan sebab-sebab. Kalau kita lapar, hendak kenyang sebabnya makan. Kalau kita haus, hendak ampi haus, Allah sudah menentukan sebabnya minum. Nah, kalau kita garing, Allah menentukan sebab, hendak sigar, minum obat. Itu sebab yang ditentukan Allah. Nah, kita melakukan sebab-sebab seperti itu kada bertentangan dengan ridha dan tawakal. Asalkan syaratnya tadi jangan jengkel menerima kenyataan yang ada ini. Lapar kita parut, lapar parut. Allah menentukan dah kenyang itu sebabnya makan. Nah kita makan bukan berarti kada ridha dengan ketentuan Allah, lapar itu kada. Kita ini menjalankan sunnatullah, sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya kita begana di intang pohon hendak rabah, kita begana karabahannya. Nah kita berjauh dari pohon itu bukan berarti kada ridha dengan takdir Allah, ada. Ini termasuk kita menjalankan sunnatullah juga ngarannya. Didatangi oleh binatang buas umpamanya, kita berjauh, bukan kita kada ridha, kada, ini kita melaksanakan sunnatullah. Itu usaha kita. Nah, berusaha mendapatkan sesuatu dengan berbagai sebab yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sunnatullah dan tidak bertentangan dengan ridha dan tawakal.